Selamat datang dan balik lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita akan membahas pertarungan sengit, yaitu antara Atalanta melawan AC Milan yang berakhir dengan imbang dengan skor 1-1. Oke. Bagi Milan, ini hasil terasa seperti kekalahan. Karena apa? Karena mereka gagal memepet Napoli dari puncak klasemen. Namun yang jauh lebih menarik menurut gue ini adalah perang taktik dan intensitas. Ya, Atalanta itu melepaskan 14 tembakan berbanding 6 tembakan dari AC Milan. Dan ini adalah pertarungan filosofi. Taktik stabil 3-5-2 Massimiliano Allegri itu melawan intensitas pressing tinggi dengan formasi 3-4-1-2 Ivan Juric, pelatihnya Atalanta. Kita akan membedah secara mendalam apa yang membuat Milan di bawah Allegri itu terlihat tumpul. Gue bakalan bahas. Dan bagaimana game pressing Atalanta itu mematikan kreativitas playmaker AC Milan. Gue bakalan bahas juga. Dan siapa pemain kunci yang membuat Atalanta itu begitu dominan. Gue bakalan bahas dalam 4 segmen ini ya. Oke, kita langsung masuk ke segmen pertama. Tentang formasi konservatif versus mesin pressing tanpa henti. Ya, mari kita mulai dari papan taktik. Karena ini adalah akar dari segala masalah AC Milan menurut gue. AC Milan di bawah Massimiliano Allegri itu turun dengan formasi andalan sang pelatih, yaitu 3-5-2 ya, yang konservatif. Tujuannya Allegri dengan formasi 3 back ini yang terdiri dari Tomori, Gabbia, dan Pavlovic ini adalah mencari stabilitas pertahanan dan menjaga keseimbangan di lini tengah. Itu tujuannya kayak gitu. Mereka itu mengandalkan wingback ya, mengandalkan wing backnya AC Milan seperti Salemaker dan siapa tuh Bartesaghi untuk memberikan lebar ya kan. Tujuannya itu. Di lini tengah itu terisi sama Trisula, Luka Modric, Fofana, sama Samuel Ricci. Nah, diharapkan bisa mengendalikan tempo dan melindungi 3 back gitu kan. Itu tujuannya. Di depan itu duet Santiago Gimenez dan Rafael Leao, ya kan? Untuk diandalkan untuk efisiensi serangan balik. Nah, begitu. Filosofi Allegri itu jelas. Meminimalkan resiko, solid di belakang, dan memanfaatkan kreativitas individu. Ya kan? Di sisi lain, Atalanta di bawah asuhannya si Ivan Juric itu datang dengan formasi dinamis 3-4-1-2 yang didasarkan pada intensitas lari tanpa henti dan main marking di seluruh lapangan, ya kan? Pelatih Atalanta Ivan Juric itu menginstruksikan anak asuhnya untuk melakukan game pressing yang tinggi, ya kan? Setelah kehilangan bola. Nah, begitu. Mereka itu menargetkan gelandang AC Milan dan bek tengah yang membawa bola. Oke. Duo sepertiga lapangan Atalanta yaitu si Lokman sama Ketelaere ya kan, itu bertugas sebagai shadow striker. Sebagai shadow striker yang menekan ke bek tengah Milan yang membawa bola. Ya kan? Sekaligus menutup jalur passing ke Luka Modric. Itu. Hasilnya Milan itu sangat kesulitan mengalirkan bola dari belakang ke tengah, ya kan. Fofana dan Ricci itu terisolasi, bro. Memaksa back Milan itu sering membuang bola panjang
yang mudah diantisipasi oleh trio back Atalanta. Begitu. Makanya susah untuk mengalirkan bola ke tengah, ke pemain-pemain AC Milan di tengah khususnya. Pelatih Atalanta Juric itu mengklaim bahwa intensitas Atalanta 3 kali lipat Milan, ya kan? Itu memiliki dasar kuat. Statistik lari per kilometer dan jumlah pressure yang dilakukan oleh Atalanta itu jauh melampaui AC Milan. Milan itu terlihat bermain terlalu lambat ya, terlalu konservatif dan kurang agresif dalam melakukan pressing balasan. Mereka itu membiarkan para pemain Atalanta itu menguasai bola di area tengah tanpa tekanan yang berarti. Dan ini memberikan waktu bagi fullback Atalanta untuk terus naik dan memberikan umpan yang berbahaya. Ya kan? Gol pembuka AC Milan oleh si Samuel Ricci meskipun indah itu justru terjadi di momen langka. Di mana menurut gua Milan itu berhasil memecahkan pressing tersebut dan memanfaatkan ruang vertikal ya kan. Namun gol ini tidak mengubah peta permainan, bro. Tidak mengubah peta permainan yang tetap dikuasai oleh intensitas Ladea ya, yaitu Atalanta hingga akhir juga kan. Allegri itu harusnya bereaksi lebih cepat terhadap dominasi fisik ini, seharusnya gitu. Ya walaupun ini setidaknya bisa menguasai lah permainan gitu. Kunci kekalahan Milan di sektor intensitas itu terletak pada kegagalan total mereka dalam membangun serangan build up dari lini tengah yang sepenuhnya itu dibajak oleh strategi man marking agresif dari Atalanta. Begitu. Target utama pressing Ivan Juric, pelatihnya Atalanta, itu adalah Luka Modric dan si Yusuf Fofana, pemain tengahnya itu loh. Itu. Di Milan, Luka Modric yang berusia kurang lebih 40 tahun itu berperan sebagai deep playing playmaker. Deep playing playmaker yang seharusnya menjadi otak alur bola, otak alur serangan. Ya kan? Namun, ia itu menjadi target utama pressing Atalanta yang dipimpin oleh Ederson dan Martin de Roon yang tak kenal lelah untuk berlari. Ya kan? Setiap kali Luka Modric menerima bola, segera dikelilingi oleh 2 atau 3 pemain Atalanta. Tekanan ini membuatnya tuh sulit memutar badan atau mencari umpan yang progresif ke depan atau ke temannya gitu kan. Akibatnya, ya alih-alih menjadi arsitek serangan, Modric justru dipaksa melepaskan umpan save pass ke back tengah atau back pass ke kipernya yaitu Maignan. Nah, dan ini mematikan inisiatif AC Milan yang bergantung pada visionnya Luka Modric. Kelemahan lain dari formasi 3-5-2 ya kan yang dipimpin oleh Allegri adalah ketergantungan pada wingback Selmaker dan Bartesaghi untuk menciptakan lebar. Dan di laga ini itu keduanya gagal total. Mereka sering dipaksa mundur jauh oleh wingback Atalanta yang sangat ofensif mainnya. Ketika Milan menyerang, wingback mereka itu tidak cukup tinggi untuk mendukung si Leao dan Gimenez, menciptakan jarak yang sangat jauh antara lini tengah dan lini serang. Begitu. Rafael Leao itu terpaksa sering turun, bro. Sering turun ke tengah dan mengambil bola jauh dari gawang. Sehingga menghilangkan ancaman kecepatannya di sepertiga akhir lapangan.
Ya meskipun Milan itu unggul lebih dulu, ya kan, mereka gagal memanfaatkan. Mereka gagal memanfaatkan momentum, ya kan. Sepanjang babak pertama itu mereka hanya melepaskan sedikit tembakan, ya kan, melepaskan sedikit tembakan yang akurat. Duet Gimenez dan Leao itu terlihat tumpul, terisolasi, dan kurang mendapatkan suplai bola yang memadai. Ketika Allegri itu mencoba bereaksi dengan memasukkan Nkunku menggantikan Rafael Leao di babak kedua, menurut gue sebuah pergantian yang cukup mengejutkan ini ya. Ya masalah suplai emang tetap ada gitu. Milan akhirnya hanya mengandalkan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti yang sebagian besar itu tidak akurat, tidak menemui gawang, ya kan. Statistik tembakan Atalanta yang mencapai 14 tembakan berbanding 6 tembakan dari Milan, ini adalah bukti nyata. Bukti nyata bahwa Milan itu kalah kualitas dalam menciptakan peluang. Ya meskipun mereka memiliki kualitas individu yang lebih baik dari Atalanta. Cuman mereka tuh kalah menciptakan peluang. Walaupun kualitas individu yang lebih baik gitu. Sementara itu, AC Milan kesulitan bernafas. Atalanta di bawah asuhannya Juric itu terus meningkatkan intensitasnya, terutama di sektor sayap. Juric itu secara cerdas memanfaatkan kelemahan AC Milan di sisi lebar, ya kan, dan celah kecil yang ditinggalkan oleh wingback AC Milan. Ya. Atalanta itu berulang kali membebani bek sayap AC Milan, ya kan, dengan formasi 3-4-1-2, wingback Zappacosta dan siapa tuh satunya, Bernasconi ya, itu berperan sebagai wingback yang sangat ofensif. Mereka mendapatkan dukungan dari sepertiga lapangan, nah, seperti Lukman atau dan si siapa satunya tuh strikernya, Ketelaere yang bergerak melebar. Ini menciptakan situasi 2-1 melawan Bartesaghi dan Selmarker. Akibatnya, bek Milan itu terpaksa keluar dari posisinya untuk menutup flank, membuka celah di jantung pertahanan mereka yang rapat. Nah kan, umpan silang dari Atalanta meskipun tidak selalu akurat, itu menciptakan kepanikan yang konstan di kotak penalti Milan. Begitu bro. Pelatih Atalanta, si Juric itu tahu bahwa semakin banyak umpan silang dan sentuhan yang mereka dapatkan di area sepertiga akhir lapangan, dan semakin besar pula peluang Milan membuat kesalahan. Begitu. Duo penyerang Atalanta yaitu si Lokman dan Carles de Ketelare ya. Itu adalah mesin kreatif Atalanta menurut gua. Ya. Lukman itu sangat dinamis. Tidak hanya mencetak gol tetapi juga menjadi pemain yang paling rajin melakukan pressing. Melakukan pressing di lini depan, mencari ruang di antara garis pertahanan. Nah kan, Ketelere yang sering bergerak turun itu berhasil menarik perhatian bek tengah AC Milan dan membuka ruang untuk pergerakannya si Lukman. Begitu. Mereka itu adalah kunci untuk memecahkan formasi 3-5-2 Milan yang kaku itu. Gol penyeimbang Lukman di babak kedua ini adalah hasil dari tekanan tanpa henti dan kecerdasan individu-individu pemain Atalanta. Proses gol ini itu dimulai dari keberhasilan pressing di lini tengah yang memenangkan bola kembali
dan bola itu segera dialirkan dengan cepat ke sayap. Umpan dari David Zappacosta ke Lukman itu menunjukkan betapa efektifnya serangan dari sayap ini gitu kan. Lukman yang berada di posisi menurut gue posisi ideal dengan tenang itu melepaskan tembakan klinis yang tidak bisa dijangkau oleh kipernya AC Milan, Maignan. Dan gol ini adalah hukuman yang layak atas pasifnya AC Milan di bawah tekanan. Ya kan? Klaim Zurich tentang intensitas itu terbayar lunas. Ya, walaupun Atalanta melepaskan 14 tembakan, mereka hanya berhasil mencetak 1 gol doang ya. Dan ini menunjukkan bahwa masalah utama Atalanta tetap pada penyelesaian akhir, bukan pada penciptaan peluang. Peluang banyak juga Atalanta, cuman ya penyelesaian akhirnya kurang. Jadi hasilnya tetap aja 1-1. Hasil imbang 1-1 ini memiliki konsekuensi besar bagi kedua tim. Bagi Atalanta, ini adalah hasil imbang kelima mereka. Ya kan, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka. Ya, namun juga menyoroti masalah akut di lini serang. Ya kalau nggak salah ya. Mereka itu mendominan dalam penciptaan peluang 14 tembakan dan ekspektasi golnya itu tinggi. Nah, tapi sangat tumpul dalam penyelesaian akhir. Nah, di pihak Milan ini adalah penampilan di bawah standar. Pelatih Atalanta sampai mengkritik si Ivan Juric itu sampai memberikan kritik pedas yang sangat menusuk menurut gua. Dia mengatakan Milan ini bermain di bawah standar, terutama dalam hal teknis dan intensitas Atalanta itu 3 kali lipat. Si Juric mengatakan kayak gitu. Dan kritik ini harusnya menjadi perhatian serius bagi Massimiliano Allegri. Nah, taktik 3-5-2 yang terlalu berhati-hati menurut gue dan kurangnya agresi pressing membuat Milan itu terlihat lelah, terlihat pasif ketika melawan tim yang bermain dengan tempo tinggi. Pergantian pemain Allegri seperti masuknya Nkunku menggantikan Leao dan Loftus-Cheek, ya kan, pergantian itu dilakukan untuk menambah daya serang, tetapi tidak banyak membantu. Karena apa? Ya karena masalah fundamental Milan itu adalah di lini tengah kalau menurut gua. Ya, mereka itu kehilangan duel fisik dan tidak mampu mengalirkan bola. Nah, perannya si Samuel Ricci di lini tengah yang mencetak gol dia ya. Ini adalah salah satu hal positif Milan menurut gua. Ia menunjukkan bahwa ia tuh bisa menjadi mesin box to box yang dibutuhkan oleh Allegri. Namun, dukungan dari Modric dan Fofana ya, itu kurang maksimal. Kurang maksimal dia. Dan gagal. Dan hasil imbang ini itu membuat AC Milan itu gagal memepet Napoli dari puncak klasemen. Mereka kini berada di posisi ketiga dan hanya terpaut 3 poin dari Napoli. AS Roma di posisi kedua. Jika Allegri terus mengandalkan stabilitas dan pengorbanan intensitas serta agresivitas di laga-laga besar, posisi Milan di papan atas itu akan semakin terancam. Milan itu tidak hanya membutuhkan hasil menurut gua, mereka membutuhkan performa yang meyakinkan lah untuk menjaga momentum mereka. Gitu bro. Nah, mungkin itu aja lah. Oke, gue simpulkan aja kesimpulan pembahasan kita kali ini itu pertandingan AC Milan versus Atalanta ini adalah pelajaran nyata bahwa di Serie A modern
intensitas dan gegenpressing ala Ivan Juric itu bisa mengalahkan stabilitas performa vintage ala Massimiliano Allegri. Ya, itu. Milan itu beruntung mendapatkan 1 poin berkat gol individu si Ricci dan penyelamatan gemilang dari Maignan. Oke, di menit-menit akhir lah ya. Jika Milan ingin memenangkan, menurut gua, memenangkan Scudetto, mereka harus menemukan cara. Ya. Mereka harus menemukan cara untuk menandingi intensitas fisik lawan intensitas fisik lawan sambil mempertahankan kualitas teknis mereka lah ya. Jika tidak, kalau tidak, ya mereka akan terus kehilangan poin di pertandingan-pertandingan yang seharusnya bisa mereka menangkan gitu loh. Udahlah, itu aja. Gue capek. Aus bro. Oke, mungkin itu aja bedah tuntas kita kali ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar apakah klaim Ivan Juric ini Juric ini ada benar, dan apakah Allegri itu harus meninggalkan formasinya dia yang kaku dan pasif, yang terlalu super konservatif juga, ya kan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel gua